Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baiklah pada siang ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai struktur kontrol percabangan. Kompetensi akhir yang diharapkan pada materi ini yaitu kalian bisa memahami konsep dasar daripada struktur kontrol percabangan di dalam algoritma. Kemudian bisa menyusun algoritma percabangan sederhana dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode ya. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan percabangan dalam program Python untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nanti kita juga akan di akhir mendiskusikan masalah nyata yang ada. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan nih dapat menjelaskan konsep percabangan if else, if elif else dan juga nest if ya, percabangan di dalam percabangan. Dan juga bisa membuat contoh algoritma percabangan sederhana, kemudian mengimplementasikan percabangan di dalam program Python. Kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan percabangan yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, oke, ini kita ice breaking dulu ya. Nih, ada pertanyaan nih untuk kalian. Eh, Kalau teman-teman mau beli minuman di mesin otomatis, bagaimana mesin itu tahu minuman mana yang harus keluar sesuai pilihan kita? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Eh, Boleh Ibu dengar suaranya Nugraha Syuhada? Ya, Bu. Oke, silakan. Eh, kurang tahu kami, Bu. Apa? Ini kan kalau misalkan mau beli minuman di mesin otomatis mungkin pernah kayak di Ya. bandara atau di mana. Nah, bagaimana mesin itu tahu minuman mana yang harus keluar sesuai pilihan kita? Misalkan kita ingin membeli anggaplah mineral, ya kan di situ kan banyak tuh. Nah, kita pingin yang mineral. Nah, bagaimana bisa mesin itu eh, bisa mengeluarkan sesuai dengan yang kita pesan? Minumannya Dengan menggunakan apa? dengan dipilih, Bu, minumannya, Bu. Iya, kita pilih minumannya itu, kemudian mesinnya itu tahu yang kita pilih itu adalah mineral. Gimana? Hmm, Mungkin yang lain bisa bantu, boleh. Raditya? Hadir. Iya, gimana nih Radit? Eh, Kalau menurut saya solusinya dengan memasukkan kode yang tertera pada mesin otomatis. Kode apa? Algoritma apa? Ada berbagai kode. Da, Misalnya kalau ya, silakan. misalnya kalau ada minuman di kode A1, kita bisa tekan A1 biar keluar minuman dari bagian itu. Iya, iya benar sekali. Artinya itu menggunakan algoritma apa? Algoritma Algoritma apa ya? yang barusan. Iya, apa tuh? Percabangan. Nah, iya benar. Jadi ada algoritma percabangan. Kalau misalkan tadi benar memasukkan kode misalkan A1 adalah mineral misal ya. Jika A2 adalah minuman yang manis misalkan. Apalah itu pokoknya minuman minuman yang manis. Nah, itu artinya di sini akan diterapkan yang namanya struktur kontrol percabangan. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu. Tuh, Bisa, Bu. oke. Kita Bisa. lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut. Nah, konsep percabangan sendiri itu adalah
instruksi yang memungkinkan komputer mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi di sini ada percabangan, ada suatu kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka pernyataan itu akan dieksekusi. Sama contohnya dengan yang kita bahas tadi. Kalau misalkan kondisi kode kata Raditya tadi ya, A1, berarti yang keluar adalah mineral. Jika A2, yang keluar adalah minuman manis, dan seterusnya. Oke, nah kemudian jenis-jenis percabangan yang kita bahas di sini nanti ada 4 ya. Yang pertama itu adalah if tunggal. Jadi kalau if tunggal artinya itu hanya ada satu kasus, yang mana if tunggal ini jika kondisi terpenuhi maka pernyataannya dieksekusi. Artinya apa? Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, kira-kira ada nggak pernyataan yang muncul? Mungkin bisa nih Zul Hadrian. Oke, nah ini kan if tunggal, artinya di sini hanya ada satu kasus ya. Jika kondisi terpenuhi, maka pernyataan ini akan dieksekusi, ya kan? Kalau kondisinya benar, berarti pertanyaannya itu akan dieksekusi. Tetapi bagaimana nih jika kondisinya tidak terpenuhi? Apakah pernyataannya ini akan dieksekusi? Nggak ada eksekusi. Nah, tidak, ya. Jadi benar sekali ya. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, berarti tidak akan ada aksi yang dilakukan ya. Jadi tidak akan ada pernyataan yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi if else. Nah, di sini sudah ada else, ada pengecualian. Jadi kalian bisa lihat di sini konstruksinya. Jika kondisi terpenuhi, maka pernyataan satu ini akan dieksekusi. Else selain itu, artinya apa? Nah, kalau kondisinya ini tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah pernyataan yang kedua. Iya, yang kedua. Karena kan di sini ada pengecualian seperti itu ya. Kalau yang tadi kita bahas di awal, ini baru if tunggal. Artinya kalau kondisinya tidak terpenuhi, yang pertama tadi tidak akan ada aksi yang dijalankan, tidak akan ada pernyataan apapun ya yang keluar di output. Tapi karena ini sudah if else, artinya ada pengecualian. Kalau kondisinya tidak terpenuhi, pernyataan satu ini tidak dieksekusi. Yang dieksekusi adalah pernyataan kedua. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah if else if atau else ya di sini. Jadi kalau pada Python ini disingkat if, elif, else. Nah, di sini artinya apa? Di sini ada kondisi yang ada beberapa kondisi di sini ya. Jadi di sini ada kondisi satu, kemudian pernyataan satu akan dieksekusi, dicek lagi kondisi satu bernilai false, berarti akan dicek kondisi kedua. Kondisi kedua tidak terpenuhi nih, bernilai false juga, berarti yang dieksekusi adalah else-nya selain daripada kondisi di atasnya, gitu ya. Kemudian yang keempat ada nest if. Artinya apa di sini? If di dalam if, atau mungkin biasa kita kenal percabangan di dalam percabangan ya. Nah, if kondisi satu, kemudian di sini ada pernyataan jika kondisi satu benar. Jadi kondisi kedua ini dicek itu hanya jika kondisi pertama ini benar. Kalau kondisi ke satu ini sudah salah, akan langsung dicek ke bagian else yang paling terakhirnya, pernyataan jika kondisi satu salah. Jadi kondisi keduanya ini tidak akan dicek kalau kondisi pertamanya itu sudah salah, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jelas ya. Nah, baiklah, Ibu lanjut. Nah, yang tadi penjelasan singkatnya. Nah, pada saat ini kita bisa melihat contoh daripada percabangan if di sini ya. Nah, di sini percabangan if itu digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika suatu kondisi bernilai true. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi, sintaknya jika kondisi terpenuhi maka pernyataannya akan dieksekusi ya. Nah, di sini kita juga sudah mempelajari ya pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk ke implementasi di Python-nya, itu sudah kita membahas pseudocode dan juga ada flowchart.
Apa pseudocode? Mungkin Raditya bisa bantu atau Alfia. Siapa yang sudah? Pseudocode itu semacam rangkaian, rangkaian Rangkaian. algoritma atau program. Iya, benar sekali. Jadi pseudocode ini adalah alur atau rangkaian algoritma tadi ya. Jadi alur algoritma. Sebelum kita implementasikan ke Python, kita rancang dulu supaya memudahkan kita nantinya pada saat sudah mau mengimplementasikannya ke Python ya, ke bahasa pemrograman yang kita akan bahas itu adalah Python. Nah, di sini ada contoh nih di sini. Misalkan kita ingin program itu akan mengeksekusi jika umur lebih besar daripada 17, maka akan muncul nanti pesan Anda boleh membuat SIM gitu ya. Jadi di sini kita buat dulu. Kita ingin menginputkan umurnya 20 misalkan. Jadi di sini umur sama dengan 20. Tadi ini pseudocode-nya sudah jelas ya. Kalau dari pseudocode-nya kan kita bisa membuatnya itu dalam bentuk mendekati Python bisa, kemudian ada juga apa namanya model-model lainnya. Kalau di sini umur, kemudian panah ke kiri ini artinya umur ini kita beri nilai 20. If umur lebih besar dari 17, then artinya maka apa yang akan dilakukan jika kondisi umur lebih besar dari 17, yaitu print. Anda boleh membuat SIM. Ya, jadi kalau penulisan pseudocode kita buka dengan if, kita tutup dengan and if. Ya, nah pada implementasi Python-nya, itu nggak ada and if-nya ya, hanya if-nya aja. Umur sama dengan 20. Kemudian jika umur lebih besar dari 17, print Anda boleh membuat SIM gitu ya. Jadi kalau sama nanti kita langsung di Python-nya itu pada saat diskusinya aja ya, ini sudah ada contohnya. Nah, kemudian percabangan if else. Jadi kita lanjut dengan kasus yang tadi baru sampai if-nya. Nah, kita buat else-nya. Artinya kalau kita masukkan lebih kecil daripada 17, berarti yang mana nih yang akan dieksekusi nih? Pernyataan yang mana? Pernyataan yang pertama atau pernyataan yang kedua? Pernyataan yang Yang kedua. kedua. Ya, benar. Pernyataan yang kedua. Kenapa pernyataan kedua yang dieksekusi? Karena umurnya belum lebih dari 17. Ya, karena kondisinya adalah umur lebih besar sama dengan 17. Oke. Nah, kemudian percabangan if, elif, else. Jadi di sini digunakan untuk beberapa kondisi, berbeda secara berurutan. Jadi di sini ada kondisi tapi ada beberapa kondisi. Contohnya misalkan seperti ini, kita ingin membuat sebuah program jika nilai lebih besar dari 90, nilai A. Jika nilainya lebih besar dari 80, nilai B. Jika nilai lebih besar dari 70, nilai C. Dan jika selain itu berarti nilai D gitu ya. Jadi jelas di sini ada berapa kondisi nih di sini dari contoh yang dibahas ini? Ada berapa kondisi? Ada 4. Ada 4 ya, ada 3 kondisi yang selainnya ini adalah aksi default-nya, selain dari 3 kondisi tersebut ya. Jadi jelas. Nah, kemudian percabangan di dalam percabangan. Jadi keputusan berjenjang kondisi kedua hanya dicek bila kondisi pertama terpenuhi sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kalau kondisi pertamanya ini sudah tidak terpenuhi, berarti langsung ke pernyataan else-nya ya yang di bawah ini. Kalian bisa lihat kondisi kedua aksinya adalah kondisi kedua jika benar. Tetapi jika kondisi keduanya itu tidak benar, maka ada pernyataan juga aksi jika kode keduanya salah. Berarti di pernyataan else-nya yang ini ya. Yang ini untuk kondisi kedua. Untuk kondisi pertama, jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka ini yang akan aksi jika kondisi satu salah, ini yang akan dieksekusi. Tetapi jika kondisi pertama benar, nanti akan ada lagi lanjutan kondisi kedua. Inilah yang dinamakan percabangan di dalam percabangan. Seperti ini misalkan di sini ya. Username input, input username, input password. Jadi akan dicek
jika username-nya sama dengan admin, sesuai dengan yang kita buat, benar, maka dicek lagi kedua. Passwordnya benar, berarti login berhasil, selamat datang gitu ya. Tapi jika tidak, misalkan passwordnya yang salah, berarti yang akan di-print adalah password salah. Pernyataan yang kedua ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini langsung ada apa namanya nih? Ada diskusi nih. Siapa yang bisa bantu? Coba analisis mungkin Raditya. Jadinya Raditya lagi ya, karena yang muncul Raditya lagi nih di layar nih. Buatlah program yang meminta input sebuah bilangan, lalu menampilkan apakah bilangan tersebut positif, negatif, atau nol. Nah, coba Raditya, Ibu ingin dengar nih analisis daripada masalah ini. Gimana? Yang pertama kan program meminta inputan dari pengguna ya. Inputan dari pengguna pertama. Nah, kemudian kapan dikatakan bilangan itu positif? Bagaimana analisisnya? Ketika Jika bilangan lebih besar daripada 0. bilangan lebih besar dari 0 ya. Dari 0. Kemudian jika Kalau negatif, mm, kalau negatif bilangan lebih kecil dari 0. dari 0. Oke, kemudian ada lagi satu 0 Kalau jika 0, jika bilangan itu adalah 0. sama dengan 0. 0. Iya. Jadi ini benar sekali ya. Jadi gini nih nanti kalau misalkan kalian untuk kuis, nah seperti ini kalian harus bisa membaca sebuah kasus. Kalian analisis, baru nanti nulis alur shadowcode-nya, baru diimplementasikan ke Python-nya. Oke, yang lain bagaimana? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu share dulu mungkin ke gimana nih kalau mau ganti. Kita masuk ke Python-nya. Masuk nggak ya? Python-nya ya? Enggak? Hah? Nggak ada, Bu, Python. Python-nya belum masuk ya? Enggak masuk? Nah, baru ada, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke. Jadi yang pertama tadi ya, eh, jadi yang pertama tadi ini if tunggal. Tadi kan sudah Ibu buat skripnya di PPT-nya ya. Jadi tinggal nanti kalian coba aja di laptop kalian masing-masing. Ini yang untuk umur tadi. Kemudian ini yang untuk if else. Kemudian juga bisa dilihat ini if elif if-nya tadi. Kemudian if di dalam if. Ini laptop itu. Oke, jadi kita langsung ke diskusi tadi ya. Jadi tadi yang yang kita tadi dibantu oleh Raditya mengenai diskusi tadi ya. Jadi seperti ini nih. Kita buat dulu variabel bilangan, kemudian input masukkan sembarang bilangan. Ya, sudah dibahas juga bahwa kalau bilangannya integer berarti kita harus konversi ke string. Makanya di sini bilangan sama dengan kemudian di sini tipe datanya ya, sudah dibahas. Nah, jika bilangan lebih besar dari 0 berarti kita print bilangan positif. Elif bilangan lebih kecil dari 0 berarti kita printnya bilangan negatif. Selain itu bilangan 0 gitu ya. Jadi ini bisa kita ini sih dari contoh tadi beberapa saran aja.
Oke, ini langsung tadi ya, Anda belum boleh membuat SIM karena tadi inputannya adalah 15 di atas, kemudian nilai B, karena tadi nilai yang kita inputkan di sini adalah berapa tadi yang B? 80 tadi ya, di atas ya. Nah, kemudian ini kita input username yang eh, if di dalamnya admin. Sorry, ini laptopnya. Oke, password admin. Username tidak ditemukan tadi karena passwordnya adalah apa? Kenapa di sini username tidak ditemukan? Karena passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. iya 1, 2, 1, 3, 4, 5. Nah, begini tadi yang hasil diskusi tadi bilang jika bilangan 0, ayo masukkan sembarang bilangan. Kita bilang masukkan bilangan 1. Kira-kira apa nanti yang akan dieksekusi? Pernyataan mana? Kalau Ibu masukkan 1, Positif. Positif. bilangan positif. Bilangan positif. Positif. Iya, jadi ini benar sekali ya bilangan positif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini, jadi kita sudah membahas untuk konsep dan contoh-contoh kasus sederhananya ya. If, kemudian if else, kemudian if else, dan juga if di dalam if. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Oke, baiklah Ibu ganti Jelas. screen-nya lagi ke tadi ya. Oke, sudah. Oke, jadi ini ada tugas. Silakan kalian kerjakan ya. Jadi ada 2 tugas, ada schedule code-nya nanti dan juga kalian implementasikan ke Python-nya. Nanti dikirim ke Siakat seperti biasa ya. Jadi ini waktunya ya ditunggulah sampai nanti malam aja ya. Nah, ini rangkumannya yang tadi kita bahas. Ada if else, kemudian juga di sini ada next if-nya nggak ditulis. Nanti tambahkan aja ya. Jadi percabangan membantu program menjadi dinamis, fleksibel, dan interaktif. Kunci utama program memilih jalur eksekusi berdasarkan syarat atau kondisi logis. Nah, di sini ini adalah referensinya. Referensi terkait dengan materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebagai penutup nih, pemrograman adalah tentang logika dan latihan. Kemudian ini ada practice makes perfect. Ini maknanya dalam nih. Apa kira-kira maknanya? Raditya, practice makes perfect. Latihan membuatmu sempurna. Nah, artinya apa? Kalau ingin, Ya, ya apa artinya Raditya? kalau kemampuan diasah terus nanti jadi makin bagus. Nah, iya, benar sekali gitu ya. Jadi, eh, kalau kalian ingin menjadi sempurna, kalau kalian misalkan ingin menjadi seorang yang sempurna, berarti kan harus rajin-rajinlah latihan, ya. Nah, kan dengan kalian rajin latihan, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dengan ilmu yang kalian dapat, maka kalian akan percaya diri, ya. Itu kan yang kita semua harapkan, kita bisa memiliki ilmunya, kemudian kita juga bisa percaya diri dengan ilmu yang kita dapatkan dari latihan terus dan terus ya. Jadi sesuai dengan motivasi pertemuan kemarin juga, seperti latihan naik sepeda, kalian harus selalu mencoba dan mencoba sampai kalian nanti jadi expert ya, jadi ahlinya. Oke, sekian nih materi untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Kalau begitu tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan penyampaiannya sudah sangat jelas. Pesan Ibu, latihannya jangan lupa jangan lupa ini ya harus dikerjakan ya supaya
supaya mendapatkan nilai untuk di pertemuan ini. Kalau gitu Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baiklah. Sudah boleh. Oke, boleh live ya. Ibu masih mau ini. Bu, kami mau nanya, Bu. Oh iya. Oke, boleh. Sudah ditutup baru mau Itu tuh bertanya ya. tugasnya itu dikerjakan atau itu aja, Bu? Ya dikerjakan ya, di dikerjakan.